Kita nanti warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Kang Zaki. Kali ini saya akan menjelaskan dan men-breakdown sebuah kode dari program yang saya buat, yaitu program Pascal. Jadi program ini tuh secara garis besar yaitu untuk membuat pattern yang berisi bintang ataupun number yang nantinya akan bisa dipilih oleh user. Jadi saya juga nanti akan menjelaskan tentang variabel apa saja yang saya pakai, function-function apa saja yang saya pakai, dan juga sintaks-sintaks dari kodenya yang apa saja yang saya pakai gitu. Pertama saya akan breakdown variabelnya dulu. Itu total saya uh, ada 9 variabel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 9 variabel dengan 3 tipe data, yaitu ada character, ada integer, dan juga ada string. Setelah itu saya juga menginisiasi sebuah function. Total ada 5 function yang nantinya akan dipakai di setiap blok switch case-nya, atau kalau di Pascal itu case off-nya. Jadi saya akan perkenalkan dulu. Saya tidak akan langsung masuk ke dalam sintaksis yang ada di dalam function-nya, tapi saya akan memperkenalkan dulu nama-nama function yang saya pakai. Yaitu pertama ada right angle triangle, yang kedua ada diamond, yang ketiga ada pyramid, empat ada upside down pyramid, dan terakhir ada rectangle. Oke, sebelum saya masuk ke dalam sintaksis yang ada di fungsinya, saya akan masuk menjelaskan main programnya itu ada di mana. Jadi main programnya itu ada di garis ke 290-an ya, 296. Jadi program saya itu pertama dia akan menampilkan halaman utamanya, yaitu welcome to my program, dan juga ada beberapa pilihan pattern yang nantinya bisa dipilih oleh user. Dengan program ini nantinya akan membaca variable pattern yang nantinya akan dimasukkan oleh user, entah itu dia pilih 1 atau 2 atau sampai 5. Setelah itu dia program akan masuk ke dalam blok case out, yang dimana ada 5 case juga, karena bulannya ada 5. Jadi setiap blok case out dia itu menjalankan satu function yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Contohnya saat di case pertama itu ada pilihan untuk memilih entah itu bintang atau angka. Jadi terserah usernya, dan nanti usernya akan memilih, dan program akan membaca inputan dari user yang akan nantinya dimasukkan ke dalam variable option. Setelah option itu ditangkap oleh program, maka program akan menjalankan sebuah function. Let's say kita punya contoh di case pertama, itu right angle triangle dengan option sebagai parameternya. Sekarang kita akan breakdown the function right angle triangle. Oke. Kita lanjut ke sini, berarti kodenya atau programnya akan masuk ke dalam function right angle triangle. Oke, di dalam inisiasi function di Pascal, mungkin terlihat sedikit tricky atau ribet bagi orang-orang yang beranjak dari bahasa-bahasa yang dinamis gitu, seperti JavaScript ataupun Python gitu. Karena Pascal itu adalah bahasa yang statis itu ya, sama seperti C++ atau rumpun bahasa C, maka dia akan sedikit beda. Yang pertama, kita akan tulis dulu nama dari sebuah fungsinya, which is di sini itu namanya right angle triangle. Setelah itu kita akan panggil parameternya. Kita kan parameternya memakai option, yang dimana option itu adalah variabel inputan dari user, dan kita juga harus menginisiasi tipe data dari parameternya, which is ini adalah character. Dan untuk parameter terakhir ini adalah output dari fungsinya itu apa. Karena kita mau outputnya angka ataupun bintang,
Maka di sini saya memakai integer. Nah, nanti akan saya jelaskan juga kenapa harus diinisiasikan di akhirnya gitu. Kan nanti kita akan terpakai juga. Oke, sekarang kita akan masuk ke sintaksis yang ada dalam function yang pertama. Oke, setelah option dibaca oleh program, maka program akan masuk ke dalam sebuah function yang pertama. Setelah itu, program akan membaca kondisi. Optionnya itu yang dipilih user atau yang diinputkan oleh user itu angka apa. Jadi yang pertama ada optionnya 1, maka dia akan jalankan blok yang ini, blok yang atas, blok sini, dan option 2, maka dia akan jalan blok yang sini. Jika di blok 1 atau 2, maka dia akan mencetak invalid option karena memang optionnya cuma 1 ataupun 2. Oke, di option 1, maka dia akan mencetak sebuah bintang. Sebelum mencetak sebuah bintang, maka program akan membaca rows, which is variable yang akan diinputkan oleh user, yaitu merepresentasikan beberapa baris yang akan tercetak. Setelah terbaca rowsnya, maka kita akan masuk ke dalam loop block, yaitu blok perulangan. Biasa karena ini stars ya kan, jadi nantinya kita akan ngetin logo bintang. Terus sekarang saya akan menjelaskan step-step dari loopingan tersebut. Pertama, kita akan menginisiasi nilai i, yaitu 0. Kenapa kita inisiasi nilainya? Karena terpisah gitu, bukan ada di bloknya. Kita inisiasinya itu di atas loopingannya. Karena emang itu sintaksis dari while do atau ya while do. Berarti kita akan inisiasinya di awal. Oke, I-nya sama dengan 0, berarti nilai I defaultnya itu adalah 0. Setelah terinisiasi, maka outer loop atau loop bagian luarnya, which is yang kita lihat ada variable I, itu berjalan. Jadi di sini ada kondisi ketika I-nya itu lebih kecil dari sama dengan rows kurang 1. Let's say kita rows-nya itu user mengisi 5. User mengisi 5 berarti I-nya itu lebih kecil dari sama dengan 5 dikurang 1, which mean 4 berarti ya. Selama kondisinya benar, maka inner loop itu akan terus berjalan. Jadi inner loop yang mana sih? Inner loop yang ini, yang bagian J-nya. Maka J akan berjalan, berarti program akan menginisialisasi nilai J yaitu 0 defaultnya. Setelah itu, loopingan inner loopnya akan berjalan, yaitu kondisinya di mana J lebih kecil dari sama dengan I, which mean I-nya itu 0 karena default masih nilai awal. Oke, kita akan ulang lagi. J-nya 0, berarti J-nya lebih kecil dari sama dengan 0. Apakah nilai itu true? Ya, iya true. Karena dia true, maka blok bagian bawahnya akan berjalan, maka akan tercetak satu bintang karena melooping atau mengulang angka 0 ke 0. Jadi hanya ada nilai hanya ada satu output yaitu 0. Makanya tercetaklah satu bintang. Setelah itu increment J atau INCJ ini apa sih maksudnya? INCJ itu adalah increment J atau nilai J akan bertambah satu setiap perulangan. Mungkin ini mirip seperti J++ ataupun J plus sama dengan 1. Mungkin mirip seperti itu ya untuk bahasa-bahasa juga seperti bahasa JavaScript ataupun bahasa-bahasa ataupun Python. Nah di Pascal kita bisa nulis increment J atau INC J. Kita bisa nulis seperti kayak J sama dengan J plus 1 juga bisa sih, tapi itu menurut saya agak panjang dan ada yang pendek, kenapa harus yang panjang gitu. Oke, setelah ke increment,
maka inner loop akan mulai lagi dan j-nya akan bertambah satu menjadi satu. Apakah satu itu lebih kecil daripada 0, maka dia false. Kalau false, maka blok yang bawahnya tidak tercetak, maka outputnya hanya ada satu bintang. Setelah itu program akan keluar dari inner loop dan akan mengincrement nilai i yang tadinya 0 menjadi 1. Maka loop ini akan mulai dari outer loop lagi dengan i yang sudah di-upgrade. Tapi inner loop-nya itu akan reinisialisasi menjadi 0 lagi karena increment j itu hanya per increment within the inner loop, dia tidak akan ke outer loop. Jadi um, even even i-nya itu blok i-nya itu udah ter increment, tapi tetap aja inner loop-nya akan uh, ter declare ulang lagi, terinisialisasi ulang lagi, maka nilai j-nya akan menjadi 0 lagi gitu. Itu di option pertama. Option kedua mungkin caranya sama aja, cuman saya menggunakan metode yang berbeda. Di option pertama saya menggunakan while do, sedangkan di option kedua saya menggunakan for do atau for loop kalau di bahasa-bahasa dinamis, atau bukan bahasa dinamis juga sih, bahasa tiga kasket dan juga Python. Oke, saya akan breakdown kodenya. Di awal sama aja, dia akan membaca inputan user yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variable rows. Oke, setelah itu dia langsung masuk ke outer loop. Dia inisialisasinya di dalam blok loopnya, blok for-nya, bukan seperti while tadi yang terpisah gitu. Jadi for i-nya itu dan defaultnya 0, di looping sampai rows kurang 1, which mean kita pakai sampel yang sama aja. Rosnya itu 5, berarti 5 kurang 1, 4. Berarti nilai 0 akan di loop sampai angka 4. Selama itu nilai true, maka inner loop-nya akan berjalan. Which mean j-nya itu 0 dan di loop sampai 0. Mungkin ini emang metode sama seperti yang tadi. Cuman bedanya saya di sini pakai for do untuk perulangannya. Dan selama inner loop-nya bernilai true, maka program akan mencetak variabel j-nya, maksudnya angka-angkanya, bukan seperti option 1 yang mencetak sebuah bintang. Itu saja untuk fungsinya dan juga kondisinya. Nah, kondisi selain 1 dan 2 dia ngapain? Dia akan mencetak invalid option karena memang optionnya cuma ada 1 sampai 2 saja. Nah, setelah itu kita akan memanggil variabelnya. Dia ada pemanggilan variabel. Kalau pemanggilan variabel dia pemanggilan value dari variabelnya. Makanya tadi kita tulis di atas itu adalah integer untuk return value-nya. Maka di sini kita panggil lagi dengan return value-nya itu 1. Nah, untuk menjalankan function ini, kita panggil lagi call the function di case yang mau kita pakai fungsinya. Which mean right angle triangle ini dipakai di case number 1. Jadi right angle triangle kita panggil di sini, di box ini dengan option sebagai parameter. Itu. Sekarang kita akan lanjut ke case yang kedua. Case yang kedua ini saya menggunakan pattern diamond dan pilihannya sama aja sih, start dan number juga. Dan program akan membaca inputan dari user. Dan juga setelah inputan terbaca, maka case program case-nya itu akan memanggil sebuah function. Nah, sekarang kita akan breakdown the function-nya, guys. And which mean yaitu variable function yang kedua ya, tapi function diamond. Dan pattern diamond adalah pattern yang paling susah menurut saya karena dan juga paling panjang karena kita harus meloop, berarti total ada 4 kali loop ya, 4 atau 6. Oke, lumayan banyak, lebih banyak daripada pattern yang lain. Oke, jadi function diamond optionnya juga sama, char, dan juga return value-nya itu integer. Oke, sekarang ini sama semua, jadi dia ngebaca conditional
option, yaitu ada satu dan dua. Setelah itu dia akan membaca rows yang akan dimasukkan oleh user, dan juga saya memakai while do untuk di option satu, dan juga while do juga di option kedua. Jadi saya akan breakdown loopingannya ya. Untuk membuat diamond, saya menggunakan dua kali uh, loopingan yang besar gitu ya. Yaitu untuk pertama untuk upper half diamondnya, jadi diamond yang bagian atasnya, dan juga lower half of diamond, yaitu diamond bagian bawahnya. Oke, setelah itu saya menginisiasi nilai i, yaitu satu, default nilainya satu. Setelah itu dia akan masuk ke outer loopnya, yaitu kondisi di mana i-nya itu lebih kecil dari sama dengan rows. Jadi dia akan ngeloop sampai banyaknya rows. Setelah itu, selama outer loopnya dinilai true, maka dia akan masuk ke dalam loopingan yang kedua, yaitu membuat space atau spasi. Jadi saya menginisiasi variable space, yaitu rows kurang i, agar lebih mudah dibacanya dan juga lebih dinamis daripada saya harus memasukkan rows kurang i-nya di dalam loopingannya. Dan juga saya menginisiasi j dengan nilai 1 dan masuk ke inner loop yang pertama, yaitu j-nya itu lebih kecil dari sama dengan space, which means rows kurang i. Nah, setelah itu, selama dia bernilai true, maka dia akan tercetak string kosong, ya untuk mencetak spasinya, dan juga akan mengincrement j setiap kali perulangan selesai. Setelah inner loop yang pertama itu bernilai false, maka program akan lanjut ke inner loop yang kedua, yaitu kita akan mencetak bintang-bintangnya, karena ini adalah option pertama, jadi mencetak bintang. Di sini saya menginisiasi nilai j yaitu 1 dan juga asterisk. Apa sih asterisk? Asterisk itu adalah bintangnya. Jadi j-nya 1 dan asterisknya adalah 2 kali i dikurang 1. Kita masuk ke loop yang terakhir, yaitu j-nya lebih kecil dari sama dengan asterisk, dan selama nilai itu true, maka dia akan mencetak bintang dan mengincrement nilai j di setiap kali perulangan. Setelah while yang terakhir ini atau loop yang terakhir ini adalah false, maka loopingan akan berulang dari awal lagi. Terus mengincrement nilai i yang tadinya 1 menjadi 2. Terus menerus sampai outer loopnya bernilai false. Maka upper half of diamond selesai dicetak. Setelah itu kita akan pindah ke lower half of diamond, di mana ada sedikit perbedaan diantaranya karena memang berbeda arah. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Jadi nilai i-nya juga berbeda. Yang di awal nilai i-nya cuma 1, sedangkan di lower half-nya itu i-nya itu adalah rows kurang 1. Jadi akan berbeda. Setelah itu masuk ke outer loop-nya, di mana i-nya itu lebih besar dari sama dengan 1. Dan jika itu nilai true, maka inner loop akan berjalan. Inner loop yang pertama, itu kita akan select space-nya juga atau spasinya, yaitu mungkin sama ya, jenis yang 1 dan juga ada space, dan juga kondisinya juga di mana j lebih kecil dari sama dengan space, dan juga akan mencetak string kosong dan mengincrement nilai j. Nah, ini bisa kita ubah juga menjadi seperti tadi, increment j seperti ini. Setelah inner loop yang pertama bernilai false, maka inner loop yang kedua, terus dia akan mencetak bintang, itu berjalan. Jadi pertama kita akan menginisiasi nilai j-nya dulu, yaitu defaultnya bernilai 1 dan juga asterisknya seperti yang di atas tadi, yang upper half of diamond. Dan
perulangannya juga sama, J-nya itu lebih kecil daripada dengan asterisk, maka dia setiap jika perulangannya kondisinya bernilai true, maka dia akan mencetak bintang dan juga mengincrement atau menambahkan nilai J dengan satu setiap kali perulangannya selesai. Setelah sampai inner loop pentagram ini bernilai false, maka outer outer loopnya akan berjalan ulang lagi, maka I-nya akan berubah juga nilainya. Tapi yang membedakan ini dengan upper half diamond adalah I-nya kan selalu berulang dengan satu, maka bukan increment I lagi, melainkan uh, I dikurang satu, bukan I plus satu. Itu untuk option pertama. Di option kedua juga sama, metode yang saya gunakan juga sama. Yang membedakan hanyalah uh, cetakannya doang. Yang pertama dia mencetak bintang, yang kedua itu dia mencetak variable J-nya, yaitu angka-angkanya. Dan juga untuk blok teksnya juga sama, dia mencetak sebuah teks yang dituliskan di only choose one of two karena memang opsinya cuma ada dua. Setelah tes kedua selesai, maka tes akan berlanjut ke nomor 3, tes yang 3. Nah, di tes 3 ini saya membuat pattern piramid. Mungkin ini akan terlihat sama sintaksisnya dengan aparatus diamond karena memang bentuknya itu sama-sama segitiga ke atas, sangat ke atas. Jadi mungkin sintaksisnya mungkin mirip, cuma metodenya saja yang saya gunakan untuk loopnya itu berbeda. Jadi algoritmanya juga sama aja, dia membaca variable and membaca inputan user dan juga menjalankan function. Di functionnya juga sama, optionnya juga character, return volume juga integer, optionnya juga ada 1 sampai 2 juga, terus dia membaca rows. Nah, di loopingannya ini kita menginitialize I-nya itu sama 1 dan di loop sampai banyaknya rows yang dimasukkan oleh user. Selama outer loopnya mulai true, maka kita akan masuk ke inner loop yang pertama, yaitu mencetak string kosong untuk space-nya atau spasinya. Ini sama aja, J-nya bernilai 1 di loop sampai banyak space. Selama dia masih bernilai true, maka dia akan mencetak string kosong untuk spasi. Nah, setelah dia false, maka dia akan masuk ke loopingan yang terakhir, yaitu mencetak bintang. Ini mungkin sama aja ya, pakai variable asterisk dengan isinya itu value-nya itu 2 kali I min 1, dan juga di loop J-nya itu 1, di loop sampai nilai asterisk itu berapa. Nah, selama itu true, maka bintang akan tercetak. Sebenarnya saya akan jalankan untuk piramidnya ya. Saya akan jalankan piramid. Oke, jadi ada pilihan to start with number, bisa pilih stars, dan juga saya akan pilihkan number of rows-nya berapa. Nah, ini hasil dari saya akan pilih. Ini hasil dari si piramid. Saya juga akan menjalankan diamond dan juga right angle triangle karena tadi lupa untuk saya jalankan. Saya hanya breakdown kode-kodenya aja. Jadi saya akan mencoba untuk menjalankan programnya seperti apa. Jadi saya akan jalankan yang pertama dulu, yaitu right angle triangle. Jadi saya akan pilih number. Nah, saya akan memilih row sense-nya 5. Nah, maka dia akan mencetak ada maksimal cuma sampai 4. Karena kalau kita lihat loop-nya, kenapa dia cuma sampai 4? Jangan kita masukin rows-nya itu 5. Karena kita mulai dari 0. Maka 0 juga kita jadi 0 dan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 5 totalnya. Kalau kita inisiasinya cuma 1, maka angka 5 akan tercetak. Jadi, dan juga diamond. Jadi kita akan coba diamond.
dan star, dan rows-nya itu kita masukin 5 misalnya. Maka dia akan cetak diamond. Oke, setelah itu tadi lagi di piramid ya. Kita akan lanjutkan lagi. Piramid juga udah jalan tadi kodenya. Oke, tadi untuk option 1. Di option 2 juga sama, saya juga memakai metode yang sama. Yang membedakan hanyalah return-nya doang. Dia itu mereturn variable J-nya. Dia akan meloop dan mencetak variable J-nya. Dan ini ada pemanggilan fungsinya, return value fungsinya, yang kita panggil di case number 4 untuk piramid. Untuk piramid di nomor 3, sorry. Di piramid nomor 3. Dan sekarang kita akan lanjut ke upside down piramid atau rhombus. Mungkin ini mirip juga dengan diamond yang lower half of diamond. Jadi sintaksisnya mirip-mirip. Untuk alurnya juga sama, dia yang baca option dan juga memanggil function upside down pyramid. Jadi kita akan lihat fungsinya. Ini fungsinya juga sama, option juga character, return value juga integer. Jadi ada 2 opsi juga, dia membaca rows, dan sini saya memakai loop dengan while do untuk upside down pyramid ini. Jadi kita akan menginisiasi i-nya itu rows kurang 1, dan juga kondisinya i lebih besar dari sama dengan 1, maka inner loop akan berjalan. Yang pertama kita akan tag spasi, yaitu j itu lebih kecil dari sebarangan space, dan juga dia string kosong dan increment j. Setelah itu kita akan mencetak bintang. Pertama kita menginisiasi j-nya dulu 1, dan juga asterisknya juga, itu 2 kali i 1. Dan masuk ke inner loop yang terakhir, yaitu while j lebih kecil dari asterisk, dan selama kondisi itu bernilai true, maka bintang akan tercetak dan variable j akan terincrement. Setelah kondisi nilai false, maka dia akan keluar dari inner loop, keluar dari inner loop dan mengupdate nilai i, which akan mengulang dari outer loop lagi. Di option kedua juga sama, yang membedakan hanyalah hasil akhirnya, di sini dan mencetak nilai j, itu dan juga memanggil return value itu 1. Itu untuk tes nomor 4, yaitu mencetak upside down pyramid atau rhombus. Kita akan coba. Oke, seperti ini. Jadi memang mirip seperti lower half of diamond. Jadi kodenya juga sama. Dan terakhir adalah rectangle atau persegi panjang. Jadi saya akan coba jalan kodenya dulu, stars dan juga 5. Dan dia membedakan dari lain adalah karena saya menggunakan kolom juga untuk bagian kolomnya dan juga rows untuk barisnya. Jadi user akan mendapatkan 2 inputan. Yang pertama inputan rows dan juga inputan kolom. Jadi saat kita enter, dia akan mencetak 5 bintang ke kanan dan juga 5 bintang ke bawah. Gitu. Yang mana rows itu merepresentasikan bagian vertikalnya dan juga kolom itu bagian horizontalnya. Oke, ini sama aja, dia peraturan untuk pemilihan angka ataupun bintang dan membaca variable option. Setelah itu dia akan memanggil fungsinya dengan parameter option yang sudah diisikan oleh user tadi. Sekarang kita akan masuk ke function rectangle-nya. Masih sama, option juga character, return value-nya juga integer, option juga sampai 2, dan bedakan sini adalah ada return calls, yaitu kolom tadi yang nantinya akan diinput oleh user. Saya menggunakan while do, di option 2 saya menggunakan for do. Jadi di while do ini
saya akan menginisiasi nilai I yaitu 1, dan while do kita akan menjalankan outer loop-nya dengan kondisi di mana I-nya itu lebih kecil dari rows. Terus kalau kita pilih rows-nya itu 5, maka I-nya akan terulang sampai 5, sampai nilai rows-nya itu 5. Setelah dia false, maka dia akan masuk ke increment I-nya lagi. Jadi sama dia true, maka inner loop-nya yaitu loop yang bagian bawahnya akan jalan, yaitu nilai J-nya itu naik inisiasi yaitu 1. Setelah itu kita akan masuk ke inner loop yaitu J lebih kecil dari cost, yaitu variabel nantinya akan dibentuk oleh user juga. Selama inner loop-nya bernilai true, maka bintang akan tercetak dan J akan terincrement. Misalnya kita cost-nya itu 5, maka J akan terloop sampai 5 kali. Pertama J-nya 1, maka ada bintang 1, J-nya akan terincrement, jadi nilai J ada 2. Apakah 2 itu lebih kecil daripada 5? Misalkan dia true, maka bintang akan tercetak lagi. Dan J akan terincrement lagi jadi 3 sampai J-nya itu 5. Berarti sama dengan berarti 6 ya. Nah, kalau 6 itu kan 6 kan lebih kecil daripada 5 kan, berarti kan false ya. Maka dia udah stop. Loopingannya berhenti. Dan lanjut ke increment I-nya, yaitu berarti dia ngulang ke outer loop-nya lagi. Yang tadi yang 1 menjadi 2. Terus barisnya akan ke bawah, kita akan membuat baris baru di bawah. Di else option kedua juga sama, dia baca rows dan juga columns-nya. Bedakan sini adalah memakai for. Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Kita pakai initial 1 di loop sampai rows. Selama dia true, maka inner loop-nya akan berjalan, which means di looping lah nilai J itu sampai banyaknya false. Dan juga mencetak variabel J. Dan juga walaupun di sini untuk membuat baris baru. Dan else-nya juga, you can only choose one of two. Jadi user hanya bisa pilih angka satu atau angka kedua untuk pemilihannya. Dan juga pemanggilan atau value-nya, yaitu 1. Seperti itu, nanti kita panggil di sini rectangle dengan option sebagai parameter. Setelah itu kita masuk ke else-nya, yaitu saat user memilih selain angka 1 sampai 5, maka dia akan mencetak invalid option, di mana user hanya bisa memilih 1 sampai 5 saja. Nah, di sini saya ada satu sintas lagi ya, satu loopingan lagi untuk satu program penuh, yaitu repeat until. Jadi kalau dilihat di awal, saya ada kata repeat di sini. Ya, ada kata repeat di sini, yang mana repeat until itu adalah pengulangan di mana berbalik konsep dengan while do, di mana kalau while do itu mengambil nilai true, sedangkan repeat until itu mengambil nilai false-nya. Mungkin ini sama seperti while do dengan do while di JavaScript. While do itu akan mengeksekusi kode atau meloop kode, melihat kondisinya dulu, baru akan melooping sebuah kode. Sedangkan do while itu adalah mengeksekusi kode atau meloop kode, lalu dia akan melihat kondisinya. Nah, sama seperti while do dan juga repeat until, while do dia akan meloop kodenya, akan melihat kondisinya, baru loop kodenya atau mengulang kodenya. Kalau repeat until, dia akan merepeat dulu atau mengulang dulu sampai until-nya itu berarti kondisinya, berarti baru lihat kondisinya dulu. Makanya repeat until ini mencari nilai false-nya, bukan nilai true-nya. Nah, di sini saya program akan memunculkan teks regenerate, atau dia akan meminta apakah user yang mau regenerate pattern-nya atau tidak. Maka saat user menginput yes, maka nilai generate sama dengan no-nya itu bernilai false. Maka program akan dimulai dari awal lagi. Jadi saya akan coba untuk nih, regenerate, dia ada pilihan yes ataupun no. Saat kita pilih no, maka dia akan keluar. Nah, tapi kalau kita pilih yes, begini repeat, ada error nih.
Kita membuat nanti generate no pattern. Oke, udah jalan. Jadi saat kita pilih uh, program yang kita mau, saat udah keluar outputnya, saya di sini saya pilih rectangle, maka program akan meminta kita apakah kita mau regenerate atau tidak. Nah, kalau kita pilih no, maka repeat until-nya akan dimulai true. Jadi program tidak akan mengulang dari awal lagi. Namun kalau kita pilih yes, maka nilai true nilai false akan terambil, maka repeat until akan berjalan, which mean programnya akan mengulang lagi. Jadi kalau kita yes, maka program akan mengulang dari awal. Gitu. Jadi itu eh, hasil dari breakdown kodenya. Jadi saya membuat program ini sampai 301 baris dan ada beberapa sintaks yang saya pakai, yaitu for do, while do, repeat until, case of, if else, dan juga recursive function. Nah, ini saya akan menampilkan algoritmanya. Jadi algoritmanya ini mungkin agak susah sama seperti kodenya, cuman dia lebih ke apa ya, lebih ke pseudocode itu lebih ke arah bahasa sehari-hari daripada bahasa komputer atau bahasa kode. Jadi secara besar ini sama aja seperti kode, mirip-mirip lah, cuman ada beberapa perbedaan. Jadi dia sama aja kayak nanti kasih program, dia kasih variabel, sini ada variabel-variabel yang saya pakai, terus dia kasih function-functionnya, sama dan juga yang blok mainnya yaitu bikin program, terus ada ketik until, dia juga membaca, menampilkan pilihan-pilihan patternnya, dia membaca variable option, ada case of-nya juga, ada else-nya juga, ada loop-nya juga. Itu mirip lah seperti kodenya, cuman dia lebih ke bahasa prosedur atau apa ya, langkah-langkahnya aja ya, dengan bahasa yang kita bisa bahasa kita sendiri yang kita keluarkan gitu, bukan bahasa komputer yang hanya dimengerti oleh komputer. Nah, kan ini bisa dimengerti oleh orang yang tidak bisa coding sekalipun, jadi seperti membaca teks prosedur. Seperti itu untuk kode dan juga algoritmanya, algoritma pseudocode. Nanti saya akan menjelaskan juga untuk flowchart-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke flowchart-nya. Dan ini adalah main flowchart saya, yang dimana dia itu mencakup keseluruhan program, metode repeat, sampai ke end of programnya. Kenapa dia kecil, nggak sebesar kode yang tadi saya jelaskan? Karena kompleksitasnya itu saya abstraksikan ke dalam sebuah function. Jadi saya tinggal panggil-panggil function-functionnya aja. Jadi kita lihat di sini, di dalam conditional case-nya sama aja, case data pattern 1 sampai case 5. Nah, ketika case-nya itu mulai true, maka dia akan return sebuah function. Ada angle triangle, diamond, pyramid, upside down pyramid, dan juga rectangle. Nah, itu saya abstraksikan biar main flowchart-nya itu terlihat lebih enak, lebih tidak terlalu lebar, dan tidak terlalu memakan space yang besar. Bisa abstraksikan ke dalam file yang berbeda. Nah, kan pasti kan kita untuk ini function rectangle ini dari mana? Ya dari dokumen lain, makanya saya menggunakan simbol predefined proses, yaitu proses yang sudah terdefinisi sebelumnya. Jadi gimana right angle triangle itu berada? Itu ada di right angle triangle ada di sini. Di sini. Jadi mulai program dan dia akan menginisiasi sebuah variabel yang namanya right angle triangle. Ini sama aja kayak kodenya kurang lebih, dan baca option, terus ada kondisi di mana option satu dia menjalankan apa dan
option 2 dia jalankan apa. Di option pertama dia akan baca rows dengan, setelah itu dia akan menginisiasi nilai i dengan 0 dan masuk outer loopnya dengan kondisi yang sama. Terus ketika outer loopnya bernilai true, maka akan menjalankan inner loopnya, dan inner loopnya bernilai true maka dia akan mencetak bintang dan dia akan mengincrement nilai j-nya. Kalau dia false, kalau j-nya false maka dia akan mengincrement nilai i dan akan mengulang program loopingannya dari awal lagi dengan nilai i yang sudah diupdate atau sudah di-increment, sudah diubah. Itu untuk right angle triangle. Nah, di sini udah ada posisinya, udah kita panggil, tinggal kita print aja resultnya, maka kan itu cetak right angle triangle. Isinya bintang atau angka ya tergantung usernya, karena pilihan itu udah ada di file yang tadi udah kita jelaskan. Jadi dia tinggal jalankan perintah fungsinya aja, ngapain aja. Setelah itu ada di case kedua, yaitu diamond. Diamond itu ada di sini. Ada di case 2 untuk bintangnya, dan juga kan ini akan kita akan buka diamond yang number. Jadi untuk case yang ini sama aja sih, sama kayak kodenya kurang lebih. Dia menginisiasi function, membaca option, terus kita masuk ke conditional rendering. Ketika optionnya 1 maka dia akan cetak bintang. Ketika optionnya 2 maka dia mencetak sebuah angka gitu. Jadi untuk decision making ini atau conditional rendering di flowchart itu menggunakan diamond atau block tepat untuk kondisi. Nah, untuk procedure jenjang itu untuk digunakan untuk input dan output, dan rectangle atau persegi panjang digunakan untuk sebuah proses, entah itu inisiasi function atau inisiasi variabel. Nah, di sini saya menggunakan rows karena input dari user, maka tidak jenjang. Nah, untuk semua initialize ini kayak misalnya 1, menginisiasi i sama dengan rows 1 itu menggunakan persegi panjang karena menggambarkan sebuah proses. Setelah itu masuk ke outer loopnya, itu while i lebih kecil dari 9 rows. Ketika di yes, maka dia menginisiasi lagi inner loopnya dan meloop inner loop ya sampai inner loopnya bernilai false. Kalau bernilai false maka dia akan menjalankan inner loop yang kedua, yaitu untuk mencetak bintang, karena inner loop yang pertama dia mencetak string kosong, which mean itu mencetak sebuah spasi untuk diamondnya. Itu untuk bintang juga sama, dia akan mencetak bintang, dan selama dia while itu true maka dia akan terus terincrement. Kalau dia false maka i akan terincrement equals first. Karena ini upper half of diamond maka equals first. Nah, di bagian sini ini adalah lower half of diamond. Jadi yang membedakan hanyalah increment ini aja, yaitu di min karena dikurang di setiap rows-nya gitu. Dan itu untuk diamond. Nah, di sini saya menggunakan predefined lagi karena else option yang kedua ini ada di bagian sini, ada di dokumen terpisah. Jadi kita menggunakan predefined proses karena prosesnya ada di ini lain. Dan untuk flowchartnya mungkin mirip-mirip karena memang sama aja dengan yang pertama tadi, yang option pertama. Dia ada lower half-nya, ada upper half-nya gitu. Dan hasilnya itu ditangkap dengan tulisan proses di file yang berbeda. Itu untuk diamond. Sekarang kita akan lanjut ke
piramid. Nah, function piramid ini ada di sini, ada di pyramid case. Saat programnya jalan, dia akan baca option, terus masuk ke conditional rendering, proses conditional rendering. Ke option 1, dia baca rows-nya dari user, terus masuk ke outer loop-nya. Selama outer loop-nya itu guys, maka dia akan jalankan inner loop-nya. Terus main for this dengan 1, di loop sampai rows kurang i. Ketika dia true, maka dia mencetak spasi, space-nya, frame kosong. Nah, selama ini true juga, inner loop akan terus, nilai dia akan terus di increment. Kalau dia false, maka dia akan jalan ke inner loop yang kedua, yaitu mencetak sebuah bintang. Makanya ketika kondisi ini true, maka dia akan return atau mencetak bintang. Dan selama ini true, dia akan terus ke increment. Nah, kalau false itu kemana? Kalau dia false, maka outer loop-nya akan ngulang lagi. Maka dia akan masuk ke sini lagi. Nah, ini kan kalau dia false, masuk ke sini, itu plus. Itu untuk piramid. Ketika outer loop-nya udah false juga, maka end loop dan end program. Itu guys. Untuk kasus yang kedua juga sama aja, ada outer loop, ada inner loop. Membedakan dia adalah return value-nya aja, yaitu return variable j. Itu untuk piramid. Dan juga keempat, ada upside down pyramid. Upside down pyramid ada di sini. Ini sama aja kayak lower half of diamond. Kita ada injeksi function, ada baca inputan user, dan masukkan ke dalam variable option, terus masuk ke conditional, ada opsi 1, opsi 2. Ketika opsinya 1 itu mulai true, maka dia akan mencetak bintang. Dia akan membaca rows, dia akan menginisiasi i-nya dulu, terus masuk ke outer loop. Selamanya true, maka dia akan jalankan inner loop-nya. Inner loop true, dia akan mencetak string kosong dan akan terus terincrement untuk space-nya, untuk nilai j-nya. Nah, ketika kondisi ini dinilai false, maka masuk ke inner loop terakhir atau inner yang kedua untuk mencetak bintangnya. Dan ketika inner loop kedua ini dinilai false, maka i-min akan berjalan. Itu outer loop-nya akan terupdate. Dan else if kedua juga sama, yang membedakan adalah dia itu mereturn j. Variable j-nya akan tercetak, bukan bintang. Itu untuk upside down pyramid. Terus yang terakhir ada rectangle di sini. Rectangle. Oke, prosesnya itu pertama kita start program, kita menginisiasi functionnya dengan nama rectangle, membaca option, terus masuk ke conditional rendering. Dia membaca rows dan false juga dari inputan user, masuk ke outer loop-nya. Pertama kita inisiasi i-nya dulu, terus rows-nya dikurang, dia akan loop i sampai dengan rows. Ketika dia true, maka inner loop-nya akan terjalankan, yaitu j sama 1, terus j lebih kecil dari rows untuk inner loop-nya. Untuk outer loop dia rows. Nah, ketika dia true, selama dia false-nya true, maka akan tercetak bintang. Kalau false-nya ada false, maka rows akan terupdate. Untuk kondisi yang kedua juga sama, saya pakai for do juga, jadi alurnya juga sama. Itu udah selesai 5 case. Setelah semuanya terselesaikan, kalau misalkan dia no, kondisinya no, maka dia akan take invalid value. Kalau udah semua, maupun dia no maupun yes, dia akan membaca regenerate, entah itu yes atau no, terserah user mau masukin apa. Lalu dia akan membaca regenerate itu no atau tidak. Kalau dia no, maka regenerate akan ketika nanti akan bernilai true. Jadi program tidak akan mengulang dari awal. Jangan kalau user mengetik yes, maka ketika nanti bernilai false, maka program akan dimulai dari awal.
Itu saja penjelasan kode algoritma pseudocode dan juga algoritma flowchart dan dari program Pascal saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga